Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliza Ashifa, siswi dari SMA Ar-Rahmaniyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu pengusaha toko sablon di daerah Depok, tepatnya di Cagar Alam. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat secara langsung. Ini loh tempat produksi sablonnya. Mari kita intip-intip ke dalam. Ini loh hasil-hasil karya dari produksi sablon ini. Tuh, pertama ini tuh. Lucu-lucu ya, guys. Ini apa sih? Gorilla biskuit. Lucu, sama ya. Oke, selamat malam Kak. Malam. Baik, apakah saya boleh mewawancarai Kakak? Boleh. Ya. Mengapa Kakak memilih untuk membuka usaha ini? Untuk usaha sablon ya, terutama di industri sablon itu sudah dari dulu ya, dia memanjang prospeknya itu sampai 10 sampai 20 tahun ke depan itu pun masih bagus kalau menurut saya, makanya saya mulai untuk usaha sablon itu. Kira-kira pertama kali itu terinspirasi dari mana ya Kak? Dulu kan dari zaman masih sekolah ya, masih zaman bangku sekolah itu demen baju-baju distro semua segala macam, dan desain-desainnya bagus gitu kan. Nah, mulai dari situ saya tertarik lah bikin sendiri untuk ke vendor lain, dan menurut saya masih kurang bagus dan saya bikin sendiri lah. Akhirnya mencoba-coba untuk bikin sendiri bagaimana caranya kan itu, dan dari situlah saya tertarik dengan dunia sablon itu. Kira-kira ini sudah berapa lama ya Kak? Saya mulai itu dari 2012 awalnya, ya 2012 sampai sekarang udah hampir 10 tahun. Mulai dari nol itu Kak? Dari nol dulunya. Sampai terkenal ini ya Kak? Iya. Siapa sih Kak yang ikut serta membantu Kakak pertama kali? Pertama sih saya, pertama yaitu orang tua sih, sebenarnya orang tua saya dikasih modal. Terus Modalnya dari orang tua dari Kakak? orang tua itu pas zaman masih baru lulus banget sekolah 2012 itu? 2012 itu saya pas akhirnya dari modal yang saya beranikan diri lah sedikit, lama-lama ya saya sambil belajar juga kan, sambil belajar ya sampai sekarang itu lah saya bisa berkembang itu dari situ. Itu tuh modal dari orang tua Kakak itu berapa Kak? Kurang lebih dulu itu sekitar 2012 itu 500.000. Itu udah gede banget ya dulu ya Kak? Ya gede lumayan ya. Kalau untuk sablon yang manual ya, karena sampai sebesar ini kan jumlah nominal itu lebih jauh lah, yang berkali lipat dari modal awal. Lumayan ya Kak modal? Iya. Kira-kira berapa keuntungan Kakak nih setiap bulan atau setiap... Kalau pendapatan bersih itu untuk yang tahun ini ya 2020 itu pendapatan kan setelah dari pandemi itu tahun lalu, sekarang saya sudah mulai ya sedikit-sedikit merambah itu di angka 50 sampai 70 pendapatan, itu di angka itu masih stabil lah di angka 50 sampai 70 per bulannya. Per bulan? Iya. 50 juta, 70 juta. Juta. Itu mah banyak Kak ya? Biasanya Kakak itu dari pukul berapa mulai berdagang? Saya buka itu jam 12 siang sampai jam 2 sampai 3 pagi juga pun. Soalnya kan ada beberapa orang yang siang sampai shift malam juga. Jadi ada sip-sipan itu yang bekerja. Selama membuka usaha ini adakah kendala yang Kakak alami? Kendala ya ada, jelas itu dari segi
harga bahan baku semua itu juga naik turun ya, apalagi pas lagi pandemi kemarin itu memang lagi benar-benar Sulit banget itu. sulit ya, untuk dapat bahan bakunya sulit, harganya pun juga melambung tinggi juga. Kita juga pun untuk harga jualnya pun pada sedikit berkurang juga kan gitu. Cara mengatasinya itu gimana Kak? Kalau kita ya tetap sama juga ya, mungkin udah banyak yang langganan juga kan ya. Kalau udah bertahun-tahun kita sama kita ngejarnya pun dari langganan aja sih yang masih kita bisa kejarnya dari situ. Jadi untuk bertahan kita di masa pandemi itu kan. Tapi pernah ngalamin kerugian juga gak Kak? Oh pernah kerugian itu dari biasanya saya dari sektor dari mesin. Sekarang itu ya, kalau untuk yang sekarang kan saya pakai digital juga kan, digital itu dari mesin. Biasa kan namanya error itu kan pasti kan ada ya, pasti itu ada. ya, itu tingkat kerugiannya dari mesin itu. Mesin. Jadi ntar kalau misalnya rusak pasti kita benerin dulu. Iya benernya juga pun, jadi bahan itu jadi bahan yang atau kita bisa pakai jadi nggak bisa dipakai, jadi mengalami kerugian itu dari situ. Iya sih emang. Sejak awal mulai ini bagaimana perkembangan usaha toko ini? Perkembangannya gimana? Perkembangannya sih untuk saat ini ya sudah mulai meningkat ya dibandingkan Yang dulu gitu. dulu ya. Dari sekarang kan, dulu kan hanya pendapatan itu awal-awal buka 1 juta sampai 3 juta, Sekarang terus hampir meningkat sampai sekarang sampai 50 sampai 70 juta tuh per bulan. apa sih Kak harapan Kakak dengan toko ini? Dengan toko ini ya, adanya toko ini tempat saya ini agar untuk produk-produk dalam negeri ini bisa dicintai sama masyarakat Indonesia sendiri. Iya. Kadang kan orang Indonesia malah cinta produk lain. luar, ya. Dan kita juga perlu ngebangun juga anak-anak muda ini yang contohnya yang sekarang saya lagi garap ini adalah anak-anak muda yang pintar gambar dan dia punya mental untuk ya bisnis itu ya saya rangkul untuk bisa berjualan gitu. Dia bikin saya jadi vendor di tempat saya gitu. Itu yang saya lagi kejar, itu cita-cita saya supaya produk dalam negeri ini bisa lebih dicintai lagi sama masyarakat. Tapi emang jarang banget ya Kak yang suka seni-seni gitu. Iya. Tapi banyak juga penikmatnya juga sekarang kan. Iya, banyak. Baik ya Kak, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan menerima tawaran wawancara kami. Iya, sama. Saya Haliza Syifa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.